Udah, ayo. Ya, memang sehari-hari kalau lagi saya agak nyantai, pasti saya bales-balesin komen YouTube teman-teman, balesin WA yang masuk dari YouTube, nanyain Jeep, atau mungkin nanyain hal yang lain seputar Wrangler. Kadang-kadang juga nanyain suka yang mana, minta opini gitu-gitulah. Video ini memang saya buat sebagai bentuk secara keterbukaan dari diri saya untuk supaya teman-teman bisa tahu tak kenal maka tak sayang. Jadi saya memperkenalkan diri hari ini untuk terlebih apa yang saya lakukan. Kalau teman-teman udah lihat tadi di bawah ada tempat bakso gitu. Itu memang seru banget. Jadi atasnya studio, bawahnya makan bakso. Habis nyanyi lapar makannya bakso. Habis makan bakso semangat pengennya nyanyi langsung ke sini. Gitulah jokes kita biasanya. Jadi yang pertama selain teman-teman tahu bahwa saya aktif di dunia Jeep, aktif sebagai penyedia layanan pembelian Jeep atau tenaga juga yang memasarkan Jeep untuk pembelian dari kantor Jeep. Selain itu, saya juga punya usaha yang lain yang mungkin teman-teman saya ajak hari ini ke sini. Jadi terima kasih sudah mau, saya anggapnya teman-teman sebagai tamu nih nonton video ini. Jadi terima kasih sudah mau berkunjung ke studio saya, namanya Bittersweet Music Studio. Lagi cari tempat recording yang cozy, mau bikin video cover yang proper, podcast seru dan menarik, atau mau bikin musik buat lagu kalian yang udah lama kalian ciptakan, atau bahkan mau belajar manggung yang asik banget, silakan datang kepada kami di Bittersweet Music Studio, follow Instagram kami, atau hubungi kami di kontak yang tertera di bawah ini. Terima kasih, dan mari kita berkarya tanpa batas. Kenapa saya bikin dalam tanda kutip musik studio? Memang secara belasan tahun, sudah hampir 20 tahun mungkin, saya menggantungkan juga hidup dari dunia musik, dunia seni. Karena akhirnya saya menyadari bahwa ya mungkin latar belakang beda-beda, tidak hanya kemampuan secara akademis yang orang bisa membuat diri mereka lebih baik, cari makan, tapi juga keahlian lain yang sifatnya mungkin talenta atau dan lain sebagainya. Akhirnya memang musik juga menyelamatkan hidup saya selama ini. Sampai akhirnya saya bisa bekerja di berbagai macam perusahaan, berbagai macam bidang, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya pelabuhan hari ini semoga mungkin jadi yang terakhir di otomotif bersama Jeep seperti yang teman-teman ketahui dari berbagai macam jenis video saya sebelum-sebelumnya. Jadi memang kalau dokter pengennya kan mereka punya rumah sakit apa segala macam. Kalau dokter, kalau musisi sebenarnya kita cuma kepengen punya studio yang kita bisa mengakomodir kebutuhan orang untuk bisa berkarya. Kita pun juga bisa berkarya dengan leluasa, dengan secara hal teknis yang lebih proper. Nah, seperti itu. Jadi juga salah satu alasan saya bikin studio ini memang supaya bisa membantu teman-teman mengakomodir kebutuhan semua orang. Kalau teman-teman lihat kenapa studionya tadi memang kayaknya studio apa sih kok nggak kayak kita kenal, studionya nggak ada alat musik yang berbagai macam orang untuk latihan. Jadi memang studio yang saya buat adalah eh, bisa dibilang production studio. Jadi memang kita menangani klien-klien yang mereka punya karya, tapi mungkin tidak semua tahu caranya membuat karya itu menjadi sebuah produk yang bisa dikonsumsi, dinikmati banyak orang untuk mereka perlihatkan, perdengarkan, dan lain sebagainya. Jadi itu juga yang kami jalani selama ini. Dan hari ini juga memang industri digital semakin menggeliat, makanya mungkin banyak content creator yang akhirnya berani untuk tampil, mereka bikin karya mereka macam-macam teman-teman, bentuknya lagu, ada bentuknya podcast video, podcast audio, terus video klip, video cover lagu orang lain, ada yang lagu sendiri, ada juga yang klien datang ke kita cuman bawa sampling lagu dia dalam rekaman cuman dengan gitar, yang minta tolong kita buatkan musiknya. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti itu yang memang saya jalani juga. Selain juga daripada saya senang ngelakuinnya, karena juga passion saya.
dan ya sambil cari makan, bersyariat di jalan Allah gitu teman-teman. Jadi itu yang kita jalani hari ini di sini, dan terima kasih teman-teman juga sekali lagi sudah mau mampir ke sini. Selain itu, daripada juga Jeep tadi yang pertama yang juga menjadi seperti bagian juga dari diri saya, tidak hanya saya menjual produk, tapi saya mencintai dunianya. Saya senang ketemu teman-teman baru, orang-orang baru, klien-klien pada telepon tanya ini. Jadi seru sekali dunia itu. Dunia studio ini juga seru, dunia seni ini juga seru. Karena kita juga bisa berkarya, mengeluarkan sisi lain yang mungkin nggak pernah keluar kalau lagi jualan mobil gitu, jualan Jeep. Dan banyak juga awalnya jualan Jeep, akhirnya dipercayakan klien untuk tolong mau beli mobil ini, tolong mau beli mobil itu. Dengan network yang mungkin saya punya, saya bisa bantu. Karena memang willingness-nya saya melayani teman-teman semua, Bapak Ibu semua, supaya bisa mendapatkan hal yang memang Bapak Ibu inginkan. Karena beli mobil mahal pasti saya tahu itu adalah mungkin kesenangannya Bapak Ibu, teman-teman semua, harapan, pencapaian. Jadi memang alangkah lebih bijaksananya difikirkan secara matang, dibeli sesuai kebutuhan, dan lain sebagainya, yang pasti berdiskusi dengan saya dan lain-lain. Tidak hanya saya tekankan untuk bisa beli barang mahal apa segala macam, hanya untuk keuntungan laku semata, tapi saya nggak kayak gitu. Jadi lebih kepada kita berdiskusi, Bapak mau beli apa sesuai dengan kebutuhan, apa dengan passion, apa dengan yang apa dicarinya seperti apa. Kita bisa explore sama-sama. Setuju juga. Dan ada satu hal lagi yang juga saya lagi jalani hari ini. Mungkin sudah hampir setahun sih. Cuman akhirnya saya bertahap untuk saya lebih dalami lagi. Perasaan awal itu dimulai saat mungkin kalau teman-teman ingat malam tahun baru 31 Desember 2019. Masuk tanggal 1, Jakarta dan sekitarnya berduka. Karena tiba-tiba banjir menghantam kita lagi setelah mungkin sekian tahun nggak ada banjir. Banyak juga mungkin bencana yang lain yang saya begitu bersedih atas itu juga. Yang saya juga masih bersyukur saya dihindarkan dari musibah itu. Tapi saya juga membayangkan perasaan bagi teman-teman yang kena musibahnya. Di berita teman-teman lihat mobil ngambang lah, ke bawah air, ketiban pohon dan lain sebagainya. Itu begitu menyesakan. Dan banyak juga klien-klien saya yang juga merasakan hal itu. Mereka begitu kecewa, mereka begitu bersedih dengan biaya yang mahal, perbaikan apa segala macam. Akhirnya saya melengkapi lagi jasa untuk saya bisa melayani, dan saya pelajari itu bahwa akhirnya hari ini saya dengan selain daripada Jeep, saya juga hari ini menjadi bagian dari Komet Bersama Indonesia. Nanti ada di sini logonya. Jadi Komet Bersama Indonesia itu sebuah perusahaan konsultan asuransi di mana kami menyediakan layanan all-in-one dari proses Anda membutuhkan perhitungan premi, lalu sampai dengan polis Anda terima untuk perpanjangan asuransi Anda, sampai bagian yang paling krusial biasanya saat orang berasuransi adalah bagian klaim kendaraan Anda. Nah itu memang untuk beberapa yang masih awam mengenai dunia asuransi sangat membingungkan kadang-kadang untuk bisa menghubungi perusahaan asuransi, terhubung dengan call center atau apa segala macam. Nah kami hadir untuk menjadi solusi semua bagian paling sulit itu untuk Anda. Tanpa biaya sebenarnya. Jadi memang yang kami tawarkan adalah dari sisi facilities-nya aja. Jadi Mas Yogi broker bukan? Bukan, kita bukan broker. Kita tidak hanya menjual, tapi kita juga melayani. Layaknya mungkin kalau teman-teman tahu, treatment seperti asuransi kesehatan, ya kalau teman-teman sakit, teman-teman tinggal telepon PIC-nya, terus di-handle. Berlaku juga, kami juga tularkan hal yang sama dalam bentuk kendaraan. Teman-teman terjadi sesuatu dimanapun, perlu towing, even teman-teman bisa hubungi saya secara langsung. Dan saya juga banyak customer juga minta tolong, Mas Yogi lagi mogok nih, bisa tolong ya? Bisa. Saya akhirnya handle itu secara langsung. Memang di sisi saya sebagai manusia bahwa segala usaha atau pekerjaan yang saya lakukan tidak ada artinya kalau
tanpa juga adanya niat baik. Saya juga dalam hal Jeep, dalam hal studio yang saya jalani, yang saya rintis hari ini, juga asuransi juga yang lagi saya jalani juga. Setidaknya mungkin saya bisa memberikan gambaran, memberikan pandangan yang mungkin teman-teman belum lihat dalam ketiga aspek tersebut yang kebetulan memang saya dalami, saya jalani hari ini. Sebagai bagian juga dari add-on service saya sebagai seorang profesional di bidang otomotif, seorang di bidang marketing juga, dari kendaraan dan juga asuransinya. Karena itu memang related banget. Apalagi sekarang zamannya COVID, teman-teman. Banyak orang akhirnya efisiensi, tapi justru tidak lagi melindungi diri. Akhirnya malah kena, karena kita nggak pernah tahu. Selebihnya sih kita nggak pernah tahu. Saya pun juga nggak pernah tahu apa yang akan saya alami. Jadi selagi kita memang berserah diri pada Tuhan, tapi juga kita perlu berikhtiar untuk melindungi diri kita dari apapun selama yang kita bisa, yang kita mampu. Itu juga konsep asuransi yang kami tawarkan. Dan ada nggak perlu repot-repot. Jadi memang semua jadi mudah. Karena memang kami konsultan juga yang melayani, kita bisa berdiskusi, membantu memilihkan untuk Anda apa asuransi yang tepat, apa pilihan perlindungan yang tepat, seperti itu. Tapi nanti setiap videonya nanti akan saya buatkan video sendiri. Saya akan bahas asuransi secara lebih mendalam deh, lebih komprehensif gitu ya. Paling video dari saya sekian. Kalau memang teman-teman ingin tahu lagi terkait seputar studio saya, nanti saya kasih Instagramnya di sini nih. Mungkin anak-anak teman-teman, bapak ibu, hobi nyanyi, pengen bikin video. Karena banyak juga anak-anak gitu. Sama ada satu lagi teman-teman, di studio saya ini memang saya membuat satu semacam kursus. Karena saya juga hidup dari panggung ke panggung. Manggung udah puluhan panggung selama ini gitu ya. Akhirnya saya juga bikin satu dasar untuk bisa mengajarkan. Jadi namanya Bittersweet Performing Course. It's about how to perform your music on stage. Jadi lebih begitu. Karena saya yakin betul Bapak Ibu mungkin mengkursuskan musik anaknya supaya Bapak Ibu merasa bangga saat lihat anaknya tampil di atas panggung. Dikagumi banyak orang. Nah, sisi itu mungkin yang luput dari beberapa yang juga diajarkan. Tapi kami justru berfokus di situ. Bagaimana justru mengekspresikan apa yang mereka tahu. Gimana cara mengeksekusi lagu, gimana caranya berhadapan dengan audiens banyak, berkomunikasi di atas panggung, menghayati lagu yang mereka bawakan, dan lain sebagainya. Nah, itu yang juga menjadi satu bahasanya apa, kurikulum yang saya set dan saya deliver kepada teman-teman instruktur saya sesuai dengan instrumen. Ada saksofon, bass, gitar, keyboard, drum, vokal gitu. Jadi semua ada. Jadi Instagramnya teman-teman bisa lihat di sini, ada di sini. Lalu juga terima kasih juga sudah menonton video ini. Kita sampai ketemu di video lain selanjutnya. Dan kalau teman-teman mau menyaksikan seputar informasi lagi mengenai studio yang saya jalani, teman-teman juga bisa tonton videonya di channel Bittersweet Music Studio yang juga ada di YouTube. Saya sertakan linknya nanti di deskripsi. Dan sekali lagi apabila mungkin teman-teman ada yang ingin didiskusikan terkait Jeep atau asuransi atau mungkin kehidupan seni yang lainnya, jangan sungkan-sungkan teman-teman bisa hubungi saya yang ada di sini. Ini nomor saya langsung, jadi teman-teman langsung hubungin saya. Gitu. Saya yang balas sendiri WA teman-teman, saya yang balas sendiri komen teman-teman karena memang saya tidak punya tim seperti YouTuber lain, jadi saya handle semua sendiri dan senang sekali akhirnya bisa ketemu, kenal banyak orang. Jadi sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan saya rangkum 3 tagline saya sekaligus. Sekali lagi teman-teman, untuk mari kita berkendara dengan bangga. Mari kita berkarya dan mari kita lindungi diri kita. Jaga selalu diri Anda dari COVID-19. Mungkin sudah waktunya vaksin. Semoga kita semua sehat selalu untuk bisa menyusuri 2021 ini dengan lebih baik lagi dan lebih sukses lagi. Saya Yogi Febrianto, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.